wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas rangkuman materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Apa sesungguhnya Pancasila itu? Pancasila adalah seperangkat nilai luhur yang terangkum dalam 5 butir sila Pancasila. Pancasila merupakan dasar ideologi negara kita Indonesia. Sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum, menjadi pedoman penataan kehidupan bernegara, menjadi penuntun berperilaku dan bertindak, dan sebagainya. Istilah Pancasila dikenal sejak abad 14. Terdapat dalam buku Negara Kertagama, karangan Prapanca, dan buku Sutasoma, karangan Tantular. Berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Panca 5 dan Sila Sendi Asas. Berarti batu sendi yang 5, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pancasila Krama. Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang membuka atau minuman keras. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Selanjutnya, rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis, konstitusional sah, berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa kecuali. Dasar negara merupakan landasan dan fondasi negara. Dasar negara dijadikan pedoman dan arah dalam gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan negara. Para pendiri negara Indonesia sudah mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara, sehingga dasar negara disebut juga ideologi negara. Ideologi adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Pancasila sebagai pandangan hidup disebut juga way of life, pedoman hidup atau petunjuk hidup. Pandangan hidup adalah prinsip atau asas yang mendasari jawaban terhadap pertanyaan, untuk apa seseorang itu hidup? Sehingga dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi mengenai kehidupan yang dicita-citakan, pikiran terdalam, dan gagasan mengenai kehidupan yang baik. Fungsi dan peranan Pancasila diantaranya: 1. Jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum, perjanjian luhur, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan Pancasila sebagai moral pembangunan. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup diantaranya: sila pertama, pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Sila kedua,
mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sila ketiga, perwujudan dari paham kebangsaan yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpisah belah. Sila keempat, sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Dan sila kelima, yaitu salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Selanjutnya untuk butir-butir pengamalan sila pertama, yaitu menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama, penganut kepercayaan yang berbeda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Butir-butir pengamalan sila kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila ketiga, rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Pengamalan sila keempat, sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Butir pengamalan sila kelima, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, dan suka menolong orang lain. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dari sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Semua sila dari Pancasila tersebut tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi atau diperas. Upaya mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dimanapun berada. Sekian dan terima kasih untuk pembahasan kali ini. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.